Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia tasawuf, nama Khidir menjadi pembicaraan yang tak ada habisnya. Dialah sosok yang bukan hanya masih hidup, tetapi kerap kali menemui orang-orang tertentu hingga kini. Siapa dia sebenarnya? Siapa saja yang pernah mengaku ditemuinya? Dan yang paling menarik, mayoritas mereka yang ditemui Khidir pada mulanya tak mengenalinya. Namun, ada seorang ulama yang justru membuat Khidir heran, karena ia mengenali dan tak mengikuti sarannya. Siapa sosok yang tak kalah misterius dari Khidir ini? Kisah mengenai Khidir dan semua misteri yang menyelimutinya tidak menyangkut keimanan seseorang. Bagi yang mempertanyakan atau mungkin juga mengingkari, silahkan dengan kepercayaannya tanpa perlu menyalahkan. Sedang bagi yang mempercayai, tidak perlu berlebihan yang dikhawatirkan akan membawa kepada kesesatan. Mengenai nama asli Khidir dan ayahnya, setidaknya terdapat 10 pendapat yang berbeda. Ada yang berpendapat anak dari Qabil putra Nabi Adam. Ada yang mengatakan cucu Nabi Ishak, cucu Nabi Harun, dan lain-lain. Dari semua pendapat yang diikuti oleh Ibnu Qutaibah dan Imam Nawawi, Khidir adalah keturunan ke-6 dari Sam, putra Nabi Nuh alaihi salam. Sedang nama aslinya Kilman, riwayat lain Mulkan bin Khalid. Penamaan Khidir seperti yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim karena ia pernah duduk di atas tanah kering yang berwarna putih. Tiba-tiba tanah tempat ia duduk berguncang dari bawah dan berubah menjadi hijau atau khadra. Dari sini muncul penamaan Khidir yang berasal dari kata khadra atau berarti hijau. Selain Khidir, konon ia juga memiliki nama panggilan Abu Abbas dan mayoritas ulama berpendapat ia seorang nabi tetapi bukan seorang rasul. Untuk masalah usia, sebagian ulama berpendapat sangat panjang, bahkan belum wafat hingga kini. Mengenai sebab dan hikmah masalah tersebut tentu saja juga bermacam-macam pendapat. Namun yang perlu diingat, panjangnya usia Khidir ini bukan atas kemauan dan kehendaknya sendiri, namun atas kehendak dan kemauan Allah. Dan tentu saja Allah dapat melakukan apapun sesuai kehendaknya. Bila pertanyaannya, mana mungkin manusia dapat hidup ribuan tahun? Maka jawabannya kembali kepada prinsip di atas. Semua itu sama sekali tidak mustahil bila kita mengingat bahwa apa yang terjadi pada Khidir atas kehendak Allah. Karena apa yang tidak mampu dilakukan Allah? Bagaimana dengan pemuda Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun? Mereka tidak makan minum namun dapat bertahan hidup. Apalagi yang dapat makan minum seperti manusia biasa. Karena alasan itu juga maka sebagian ulama berpendapat bahwa Khidir masih hidup hingga kini. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ada seseorang yang pernah berdoa dan didengar oleh Nabi SAW. Lalu beliau memerintahkan sahabat Anas radhiyallahu anhu untuk menemui dan memohon agar menambah doa bagi perjuangan dakwah Nabi dan umatnya. Namun riwayat ini dianggap dhaif oleh sebagian ulama dan diingkari oleh sebagian yang lain. Walaupun sebagian ulama tetap menganggap sebagai riwayat yang dhaif, tetapi yang lebih masyhur adalah riwayat tentang datangnya Khidir untuk bertakziah sewaktu Nabi SAW wafat. Saat para sahabat bertakziah, mereka mendengar suara yang mengucapkan kata bela sungkawa, dan sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah berkata bahwa suara itu berasal dari Khidir. Dalam masalah Khidir ini, Imam Nawawi dalam sebuah kitabnya mengatakan, mayoritas ulama mengatakan Khidir masih hidup dan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Yang demikian adalah pendapat yang disepakati oleh kalangan sufi, orang-orang soleh dan ahli ma'rifat. Dan cerita mengenai mereka yang melihat Khidir berkumpul bersamanya, mengambil pelajaran darinya, bertanya kepadanya berikut jawaban dia untuk mereka, serta kemunculannya di tempat-tempat mulia atau tempat-tempat baik cukup banyak disebutkan. Berikut beberapa peristiwa dari mereka yang bertemu dengan Khidir. Konon, sewaktu Ibnu Umar duduk di dekat seorang penjual dagangan, ia mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Ia melihat si penjual tersebut terus-menerus menawarkan barang dagangannya dengan bersumpah. Lalu datang seseorang dan berkata kepada si penjual dagangan, bertakwalah kepada Allah dan jangan bersumpah atas nama Allah untuk menutupi kebohonganmu. Jujurlah meskipun dalam hal yang membahayakanmu. Jauhilah dusta meskipun dalam kondisi yang dapat menguntungkanmu. Dan jangan pula kau menambah-nambah ucapan orang lain. Mendengar ucapan orang tua tersebut, Ibnu Umar berkata kepada si penjual, ikutilah dia dan katakan padanya, tulislah nasihat untukku.
Belum sempat melaksanakan anjuran Ibnu Umar, orang tua tadi berkata, jika sesuatu telah ditakdirkan Allah akan terjadi dan pasti akan terjadi. Setelah mengucapkan nasihatnya ini, ia langsung menghilang. Pedagang kembali menemui Ibnu Umar dan menceritakan apa yang terjadi. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, lelaki tua tadi adalah Khidir. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan bahwa pada suatu hari sewaktu ia dan beberapa sahabatnya sedang melakukan tawaf, mereka melihat seseorang berwajah tampan. Mereka mendekati orang tersebut yang selesai tawaf melaksanakan sholat di dekat makam Ibrahim. Selesai sholat ia berdoa, lalu memberi nasihat kepada Uyainah dan kawan-kawannya dengan nasihat yang agung. Tak lama kemudian ia pergi. Suatu kejadian yang mereka alami disampaikan kepada guru mereka Sufyan Ats-Tsauri. Ia berkomentar, lelaki yang kalian saksikan adalah Khidir. Di masa kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malik, ada seseorang yang dicari oleh pasukan kerajaan untuk dibunuh. Ia pun pergi melarikan diri ke padang Sahara. Di tengah perjalanan, ia menyaksikan seseorang sedang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Selesai sholat, orang tadi menoleh kepadanya dan berkata, penguasa zalim itu telah membuatmu takut. Apa yang menghalangimu untuk mengucapkan 7 kalimat? Ia pun diajari dengan doa 7 kalimat yang berisi permohonan keselamatan dari penguasa yang zalim. Dan benar, setelah ia membaca kalimat tersebut, bukan hanya selamat dari kekejaman Sulaiman, ia justru mendapat hadiah darinya. Dan pria yang melaksanakan sholat lalu mengajarinya doa tersebut diyakini sebagai Khidir. Dari semua orang yang bertemu atau mengaku bertemu dengan Khidir, yang paling aneh adalah pertemuannya dengan seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Qahtani. Mengapa aneh? Karena bila semua yang ditemui pada mulanya tidak mengenal Khidir, namun Abu Bakar justru membuka rahasia siapa yang sebenarnya menemuinya. Pada suatu hari, Khidir masuk ke Masjidil Haram, lalu melihat Abu Bakar Al-Qahtani sedang khusyuk berzikir. Setelah mengucapkan salam, Khidir berkata, mengapa kamu tidak duduk bersama orang-orang di dekat makam Ibrahim? Di sana ada seorang ulama besar sedang menyampaikan hadis Nabi. Mari kita ke sana bersama-sama. Abu Bakar lalu bertanya mengenai sanad perawi hadis yang diriwayatkan. Setelah dijelaskan susunannya, ia berkata, rangkaian sanad yang bagus, tetapi Allah memperdengarkan langsung melalui hatiku. Khidir terkejut mendengar ucapan Abu Bakar. Dengan heran ia bertanya, apakah kamu dapat membuktikan ucapanmu? Dengan wajah tetap tertunduk, Abu Bakar berkata, iya, yang terlintas di hatiku, kamu adalah Khidir. Mendengar apa yang disampaikan Abu Bakar Al-Qahtani, Khidir pun dengan takjub berkomentar, sebelum bertemu denganmu, aku mengira tidak ada wali Allah yang tak ku kenal. Kini sadarlah diriku, bahwa ternyata ada yang tak ku kenal, tetapi mereka mengenaliku. Yang tak kalah penting untuk diketahui dan diambil sebagai pelajaran dari kisah tentang Abu Bakar Al-Qahtani ini adalah tentang amal yang dilakukannya hingga membuat Khidir heran. Banyak kelebihan yang beliau miliki, namun yang menonjol dan melambungkan makomnya, ia sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Demikian sekilas tentang Khidir, mereka yang bertemu dengannya, dan sosok yang justru membuat Nabi Khidir sendiri yang heran. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.